Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1, bilangan kompleks. Kita fokuskan pada materi bentuk-bentuk bilangan kompleks. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 8 sampai 14 untuk siswa kelas 11 SMA SMK. Definisi 1.2. Bentuk kartesius, bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X ditambah IY dengan X dan Y adalah bilangan real disebut sebagai bentuk kartesius. Kalau digambar dengan menggunakan koordinat kartesius, maka Z ini terletak di titik antara X dan IY, sehingga persamaan Z adalah X ditambah IY. Yang ini adalah sumbu bilangan real Z dan ini adalah sumbu imajiner Z. Contoh 1.3. Bilangan kompleks pada bidang kompleks. Gambarlah bilangan kompleks berikut pada bidang kompleks. Yang A, Z1 sama dengan 3 dikurangi 2I. Kita buat bidang kompleks seperti koordinat kartesius X dan Y, namun yang sumbu X kita ganti dengan bilangan real Z. Sedangkan yang sumbu Y kita ganti dengan sumbu imajiner Z. 3, negatif 2. 3 ini adalah bilangan realnya, ini adalah 3, dan negatif 2 pada sumbu imajinernya. Di sini letak titiknya. Kita tarik dari 0,0. Maka ini adalah Z1. Z2, 1 ditambah I. 1 pada sumbu realnya dan 1 pada imajinernya. Di sini letak titiknya. Kita tarik sebuah garis. C, Z3 sama dengan I. I ini adalah 1 imajinernya. Di sini letak titiknya. Kita tarik sebuah garis. Mari mencoba. Gambarlah bilangan kompleks berikut pada bidang kompleks. Kita buat koordinat kartesius. Untuk sumbu X kita ganti dengan bilangan realnya Z dan Y bilangan imajiner dari Z. Yang A, Z1 sama dengan 3 ditambah 2I. 3 pada sumbu realnya dan 2 pada sumbu imajinernya. Di sini letak titiknya. Kita tarik garis. Maka ini adalah Z1. Z2, negatif 1 dikurangi I. Negatif 1 pada realnya, negatif 1 pada imajinernya. Di sini letak titiknya. Kita tarik sebuah garis. Maka ini adalah Z2. Z3 sama dengan 2. 2 pada bilangan real. Kita tarik sebuah garis. Maka ini adalah Z3-nya. Perhatikan gambar 1.3. Dapat dilihat terdapat sudut antara sumbu realnya Z dan garis penghubung titik Z dan titik O. Bentuk ini merupakan ide penggunaan aturan trigonometri untuk mempresentasikan bilangan kompleks. Berdasarkan sifat trigonometri diperoleh cos theta sama dengan X per R dan sin theta Y per R. Akibatnya, X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Dengan R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga diperoleh Z sama dengan X ditambah IY. Kita tulis di sini untuk X sama dengan R cos theta, sedangkan Y sama dengan R sin theta. Padahal bentuknya untuk bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY. Kita gantikan X-nya di sini R cos theta ditambah Y-nya adalah R sin theta. Karena di sini ada R kita keluarkan R-nya
cos theta ditambah I sin theta. Maka bentuk ini disebut dengan bentuk polar. Definisi 1.3. Bentuk polar bilangan kompleks. Misalkan X dan Y bilangan real, maka bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY. Dapat dinyatakan dalam bentuk polar yakni Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Dengan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Contoh 1.4. Bentuk polar bilangan kompleks. Tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks berikut. Yang A, Z sama dengan 1 ditambah I. Untuk yang A ini, Z sama dengan 1 ditambah I. Kita ketahui untuk R-nya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar dari X-nya yaitu 1 ditambah Y-nya 1 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 2. Ini adalah nilai R-nya. Sedangkan nilai cos theta sama dengan X per R. X-nya di sini yaitu 1 per R-nya akar 2. Maka nilai theta yaitu 45. Bisa dilihat dari sin theta juga. Sin theta Y per R. Y-nya yaitu 1 per R-nya akar 2. Maka theta juga 45. Maka bentuk bilangan kompleksnya Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. R-nya di sini akar 2. Cos theta-nya adalah 45 ditambah I sin theta-nya adalah 45. Inilah bentuk polarnya. B, Z sama dengan akar 3 ditambah I. Z sama dengan akar 3 ditambah I. Maka didapat nilai R-nya yaitu akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah Y-nya adalah 1 kuadrat. Sama dengan akar 3 dikuadratkan 3 ditambah 1 dikuadratkan 1. Sama dengan akar dari 3 ditambah 1, 4. Maka R sama dengan akar 4 yaitu 2. Cos theta sama dengan X per R. X-nya di sini akar 3 per R-nya adalah 2. Maka nilai theta-nya adalah 30. Sedangkan sin theta yaitu Y per R. Y-nya di sini adalah 1 per R-nya adalah 2. Maka theta-nya juga 30. Maka bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R dikali dengan cos theta ditambah I sin theta. R-nya yaitu 2. Cos theta-nya 30 ditambah I sin 30. Ini adalah bentuk polarnya. Mari mencoba. Tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks berikut. Yang A, 1 ditambah akar 3I. Kita bahas yang A, 1 ditambah akar 3I. Maka R-nya yaitu akar dari 1 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 1 ditambah 3. Akar 4, maka R-nya adalah 2. Kita akan mencari theta-nya. Cos theta sama dengan X per R. X-nya di sini 1 per R-nya adalah 2. Maka nilai theta, cos theta sama dengan setengah yaitu 60. Juga begitu untuk sin theta sama dengan Y per R. Y-nya di sini adalah akar 3 per R-nya adalah 2. Sehingga theta-nya adalah 60. Maka bentuk polarnya
Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. R-nya adalah 2 kali cos theta-nya 60 ditambah I sin 60. Maka ini adalah bentuk polarnya. Yang B negatif I. Maka R-nya di sini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah 0, maka 0 kuadrat ditambah Y kuadrat, Y-nya adalah negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan, sama dengan akar 1. Sehingga R-nya adalah 1. Sehingga untuk nilai cos theta-nya yaitu X per R. X-nya di sini 0, maka per 1 atau sama dengan 0. Karena cos theta sama dengan 0, kita bisa perhatikan grafik sin dan cos. Cos yang berwarna hijau 0 yaitu saat pi per 2 atau 90 atau 3 pi per 2 atau 270. Maka nilai theta ini ada 2, yaitu 90 atau 270. Kita cek untuk sin theta, yaitu Y per R. Y-nya di sini negatif 1. Negatif 1 per R-nya 1. Maka sin theta sama dengan negatif 1. Yang bernilai negatif 1 yaitu pada 3 pi per 2 atau 270, sehingga pi-nya kita menggunakan 270. Maka bentuk polarnya Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta. R-nya di sini 1, kita tidak usah menulisnya. Cos theta-nya yaitu kita menggunakan 270 ditambah I sin 270. Definisi 1.4. Bentuk eksponen bilangan kompleks. Misalkan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta adalah bentuk polar bilangan kompleks, maka Z dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen, yakni Z sama dengan R E pangkat I theta. Dengan E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Contoh 1.5. Bentuk eksponen bilangan kompleks. Tentukan bentuk eksponen dari bilangan kompleks berikut. Yang A, Z sama dengan akar 2 dikali cos 45 ditambah I sin 45. Kita tulis kembali yang A, Z sama dengan akar 2 dikali dengan cos 45 ditambah I sin 45. Kita ingat kembali definisinya. Bentuk cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan E pangkat I theta. Sehingga ini bisa dibentuk eksponen, yaitu Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Sama dengan R-nya yaitu akar 2 dikali E pangkat I, theta-nya di sini 45. Maka ini adalah bentuk eksponennya. Yang B, Z sama dengan akar 2 dikali dengan cos 315 ditambah I sin 315. Kita berubah ke bentuk eksponen. Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. R-nya yaitu akar 2 dikali dengan E pangkat I, theta-nya di sini 315. Ini adalah bentuk eksponennya. Mari mencoba. Tentukan bentuk eksponen dari bilangan kompleks berikut. Yang A, Z sama dengan cos 30 ditambah I sin 30. Di sini ada sebuah bilangan yaitu 1, sehingga R-nya sama dengan 1. Bentuk eksponennya Z sama dengan R kali E pangkat I theta. R-nya 1, tidak usah kita tulis. E
pangkat I tetanya di sini 30. Maka ini adalah bentuk eksponennya. Yang B, Z sama dengan cos 15 ditambah I sin 15 per 2. Ini bisa ditulis setengah dikali dengan cos 15 ditambah I sin 15. R-nya di sini adalah setengah. Sehingga bentuk eksponennya Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. R-nya yaitu setengah dikali E pangkat I tetanya di sini 15. Contoh 1.6. Kesamaan dua bilangan kompleks. Tentukan apakah setiap bilangan kompleks berikut sama atau berbeda. Yang A, Z1 sama dengan 3 dikurangi 2I dan Z2 sama dengan 4 ditambah 2I. Kita harus ingat bentuk persamaan Z itu sama dengan X ditambah IY. Untuk yang A, X-nya untuk X1 persamaan Z1-nya, X-nya adalah 3. Sedangkan Y1-nya sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk Z2-nya, X2-nya sama dengan 4. Dan Y2-nya sama dengan 2. Kalau kita perhatikan, tidak sama. Karena bilangan realnya dari Z1 tidak sama dengan bilangan real dari Z2 dan bilangan imajiner dari Z1 tidak sama dengan bilangan imajiner dari Z2, sehingga Z1 tidak sama dengan Z2. Untuk yang B, Z1 sama dengan 1 ditambah I dan Z2 1 dikurangi I. Kita perhatikan X1-nya yaitu 1. Y1-nya sama dengan 1. Sedangkan X2 itu sama dengan 1. Y2-nya sama dengan negatif 1. Karena untuk bilangan real dari Z1 yaitu sama dengan bilangan real dari Z2. Sedangkan bilangan imajinernya dari Z1 tidak sama dengan bilangan imajiner dari Z2. Di sini 1, di sini negatif 1. Sehingga karena ada yang tidak sama, maka kita simpulkan Z1 tidak sama dengan Z2. Yang C, Z1 sama dengan 1 ditambah I dan Z2 sama dengan I ditambah 1. Yang C ini X1-nya yaitu 1, Y1 sama dengan 1. Untuk X2-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 1. Ternyata sama, karena bilangan real dari Z1 sama dengan bilangan real dari Z2 dan bilangan imajiner dari Z1 sama dengan bilangan imajiner dari Z2, sehingga Z1 sama dengan Z2. Mari mencoba. Tentukan apakah setiap bilangan kompleks berikut sama atau berbeda. Yang A, Z1 sama dengan 4 dikurangi negatif 2I dan Z2 sama dengan 4 ditambah 2I. Kita perhatikan untuk Z1 sama dengan 4 dikurangi negatif 2I, ini bisa ditulis 4 ditambah 2I. Sedangkan untuk Z2 yaitu 4 ditambah 2I. Kalau kita perhatikan di sini untuk Z1 dan Z2, X1-nya yaitu 4, Y1 sama dengan 2. Sedangkan untuk Z2-nya, X2 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 2. Karena bilangan real
dari Z1 sama dengan bilangan real dari Z2, yaitu sama-sama 4-nya, dan bilangan imajiner dari Z1 sama dengan bilangan imajiner dari Z2, yaitu sama-sama 2, sehingga Z1 sama dengan Z2. Yang B, Z1 sama dengan I dan Z2 sama dengan 1 dikurangi I. Untuk X1-nya yaitu 0, untuk Y1 sama dengan 1. Sedangkan untuk X2 yaitu 1, untuk Y2 sama dengan negatif 1. Karena bilangan real dari Z1 tidak sama dengan bilangan real dari Z2, di sini 0, di sini 1. Dan bilangan imajiner Z1 juga tidak sama dengan bilangan imajiner dari Z2, sehingga Z1 tidak sama dengan Z2. Untuk yang C, Z1 sama dengan negatif 1 ditambah I, dan Z2 sama dengan 1 ditambah 1. X1-nya di sini sama dengan negatif 1 dan Y1-nya sama dengan 1. Sedangkan X2-nya di sini sama dengan 1, Y2-nya yaitu 1. Karena untuk bilangan real Z1 tidak sama dengan bilangan real dari Z2, yaitu di sini negatif 1, yang ini 1, dan bilangan imajinernya Z1 sama dengan bilangan imajiner dari Z2, yaitu sama-sama 1. Sehingga karena ada yang tidak sama, maka Z1 tidak sama dengan Z2. Demikian materi bentuk-bentuk bilangan kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.